Beli cash aja yang bilang cash aja dulu mungkin udah lama, mungkin di market lama, tapi uangnya nggak ada. Jadi gitu. Teman-teman mau bilang, oh saya udah lama di market, bla bla bla, beli blu. Where's the money? Tapi bottom ya untuk money talks, bro. Indonesian equity kan ini ya. Iya, Indonesian equity. Kita pun juga investor. Diversifikasi di saat yang iya, dan kita kemarin sempat share juga kan di apa? Saya sempat share ya bro ya di Discordnya Ternak Uang. Coba sini siapa yang di dalam Ternak Uang udah lihat Discordnya, lihat portofolio saya Indonesian Equity. Kita buka ya. Iya, boleh deh bro, buka aja tuh. No sensor bro. Yes. Kalau influencer kan sukanya ada di sensor karena biar depositnya nggak kelihatan, ya nggak? Nah, ini nih. Kalau untung rugi di show, lihat tuh, nggak ada sensor, ya. Ini salah satu sekuritas. Kalau misalnya yang private ya kita nggak bisa buka ya bro ya. Ini sekuritas yang banyak dipakai sama retail. Kalau teman-teman tahu, di sini ada sekitar hampir sekuritas 9 juta lembar berarti ya. 9 juta lembar salah satu saham perbankan terbesar di negara ini. Gue shareholder di sekuritas ini. Ya kita itu nomor buat member Ternak Uang ya di dalam. Ya kita ngomong ya, ini kan kita juga ada private community buat member Ternak Uang. Ada juga free di sini ya. Kita ngomong bagian umum, teman-teman yang mau join langsung ke Discord sini ya, ke linknya ya. Karena saya setiap hari posting nih. Nah, tadi pagi nih saya posting ini cara melakukan budgeting ke teman-teman ya. Terus kemarin saya posting membuat tujuan finansial. Ya, kemarinnya juga saya posting cara menerapkan persoalan yang finance yang baik dan benar. Jadi memang kita multi asset investor ya kita ngomong. Ya, kita punya exposure ke banyak sekali aset ya, you name it lah, kripto semuanya. Tapi core dasarnya itu memang di fundamental tentang financial. Ya. Betul. Jadi ya kita bahas semuanya. Teman-teman banyak yang nanya, apakah gue masih besar di aset kripto? Jawabannya masih. Tapi kan gue ya show ini adalah show yang kita mau edukasi orang secara luas. Karena nggak semua orang punya preferensi risiko seperti gue dan Bro Kakar. Tapi apakah kita ada aset di luar kripto? Ya tentu saja ada gitu. Gue cover misalnya Indonesian Equity dari 2015 teman-teman ya. Teman-teman tanya 900 saham yang listed di bursa, mungkin gue bisa jawab semuanya satu persatu. Karena itu pekerjaan gue dulu ya, gue analisa dari semua, dari perbankan, consumer, gue tanya gue apapun sahamnya gue bisa jawab. Gak cuma di Indonesia bro, di luar negeri juga. Kayak kemarin telepon kasih tau sama apa, gue tahu CEO-nya langsung siapa. Karena itu tugas seorang investor. Nah kita paham banget, nggak semua orang tuh investor profesional bro. Setuju? Nggak semua orang kayak punya pengetahuan, knowledge base, punya pengalaman juga di industrinya. Jadi ya kalau kalian mau belajar silahkan. Kita juga kasih ya portofolio yang kita lakukan tuh apanya. Tadi kan cuma ditunjukin angkanya, tapi apanya ya. Kita kasih riset juga bro, risetnya kelas. Kalau kalian tahu sell side sekuritas di luar negeri, kita kasih risetnya juga apa yang kita kerjakan. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran. Mungkin sebelum nanti kita akan share ya nanti risetnya di akhir-akhir. Tapi kita akan mulai dulu bro ke penelpon yang pertama ini. Benar. Ya. Seru nih hari ini. Ayo kita telepon lagi. Cek. Halo? Halo. Ya. Dengan siapa? Sudah connect? Ya, sudah connect. Oke, nama saya Yuli. Saya seorang dokter PNS di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Bisa lebih kencang nggak suaranya? Kurang kencang suaranya. Yuli ya? Kurang kencang? Ya. Ya, Yuli. Saya seorang dokter PNS di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Oke. Ya. Oke, dengan sudah berkeluarga, sudah punya anak 2, usia 10 tahun sama 7 tahun, dengan income 150 sampai 200 per bulan. Oh, spesialis ini ya? Iya. Di dokter apa kalau boleh tahu? Dokter urologi. Oh, yang ini apa? Masalah kencing bro. Masalah kencing sama apa? Ginjal juga ya? Kalau nggak salah. Iya betul. Oh, oke. Oke, lanjut. Lalu untuk pengeluaran terboros-borosnya mungkin 40. Oke. Terus untuk aset dana darurat 500 di RDBU. 100 di gold, di digital gold. Oke. Lalu untuk yang di Bitcoin 2M. Oke. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya, ini kan saya mencoba untuk menjadi buyer. Oke. Kalau udah sampai di titik buyer itu, uangnya saya pindahkan. Kalau udah sampai di titik misalnya angkanya di 30M. Oke, ya. Uangnya ini mau saya simpan di mana ya? Oke.
Pertama, target untuk mencapai FIRE-nya dengan hitungan kamu kira-kira bisa berapa tahun? Estimasi 5 tahun lagi. Oke, jadi saya sambil jelaskan sebentar ya. Kata teman-teman, FIRE itu Financial Independence Retire Early, ini gerakan di mana orang menabung uangnya dengan sangat ekstrim untuk bisa pensiun dengan rate 4%. Kalau dalam case Yuli ini dengan pengeluarannya 40 juta, betul hitungannya harusnya di sekitar 30M. Nah, tapi pertanyaan Yuli itu uangnya kemana ketika sudah sampai ke 30M? Nah, jawabannya seperti ini. Ketika sudah sampai ke 30M, FIRE itu kan ngambil 3-4% ya. Tapi sebenarnya harusnya lebih konservatif sih, 2,5-3%. Karena aset itu ada naik dan turun. Tapi preferensi asetnya apa? Harusnya aset yang lebih stabil. Ketika sudah nyampe di 30M, aset itu harus dibagi. 70% tuh biasanya di equity. Antara indeks atau saham lokal yang sangat compounding. Ya. Supaya kamu bisa sekalian hidup dari dividennya, Yuli. Oke. Contoh, misalnya kamu taruh 10M, ya kan? Kamu taruh 10M di Bank BCA, itu dividennya 3,36%. Kamu bisa mendapatkan uang gitu kan. Tinggal kamu bagi, ya, terus kamu bagi bulanannya bisa dapat berapa. Itu salah satu caranya juga. Jadi nggak harus selalu dari capital gain-nya kamu ambil 3% begitu. Iya. Kamu bisa cari saham yang membagikan dividen. Sebenarnya even kayak 20 miliar pun di BCA kamu bisa dapat dividen, bisa hidup, bisa pensiun itu. Dan 10% yang lagi kamu bisa taruh misalnya di obligasi yang dalam format USD. Seperti Indon atau Indois. Kamu sekarang nggak ada broker luar negeri ya, Yuli, berarti? Nggak ada akses ke situ. Ya, strategi simpel seperti itu sebenarnya bisa diterapkan. Tapi kan kamu lagi nyerang nih, biar cepat nyampe 30 kan? Betul. Kalau kamu benar-benar paham, kamu ngerti apa yang kamu beli, nggak masalah ya bro ya? Iya. Atau gimana? Atau kalau bro karena kurangin dari 2M ya? Ini ya, yang dijelasin Bro Timothy tadi ya, ini kita lihat di layar, nanti mungkin Yuli juga bisa lihat ya. Ada yang namanya dividend flywheel, yang mana itu bisa didapatkan ketika kita berinvestasi ke equity market. Iya, betul. Dimana kita bisa mereinvestasi dividen yang dibagikan ke dalam saham lagi. Betul. Supaya apa? Posisi kita lebih gede, ya kita ngalamin yang namanya capital gain, kita juga dapat lagi ya dividen yang lebih gede, terus nanti kamu reinvest lagi. Ya, betul. Dan ini pun hanya satu ya, bisa dilakukan, yaitu adalah suatu aset yang menghasilkan dividen memang. Aset produktif. Yes, yield positif dalam artian kalau kita lihat tadi ya, Yuli ini masih ini satu berat banget ya di Bitcoinnya. Bitcoinnya terlalu gede ya. Saran ya mungkin pertimbangkan untuk di trimming. Kalau boleh tahu entry-nya di berapa itu? Entry di 85. Oke lah. 85.000. Ya, jadi ya belum sampai double tapi ya udah lumayan apa ya, hampir 30%. Jadi ya pertimbangkan ya untuk mulai switching, dan mungkin ya bro membangun ke portofolio yang yielding plus, sesuatu yang kayak ngasilin kamu bisa dapetin yang dividen plus gitu. Ya setuju. Misal gini Yuli, dividen flywheel. Kamu bisa simple banget itu. Misalnya 30M ya, sebenarnya nggak usah 30M. Dengan 20M aja bisa sebenarnya Yuli. 20M kalau kamu cari yielding dividen 3,36%, kita kasih contoh ya Bank BCA aja ya. Kita nggak usah ngomong dia naik capital gain ya. Tapi dengan 20M kalau kamu taruh sekarang, kita kan nggak tahu nih depannya bagi interim sama yang fullnya kapan, tapi kira-kira 3,36% dari yang historical. Itu kan kamu mendapat dari 20M, kamu bisa dapat sekitar 50-an 8 juta per bulan. Sedangkan pengeluaran kamu 40 juta udah pensiun itu sebenarnya Yuli. Iya. Sesimpel itu sih. Cuman ya memang dokter itu ini bro harus bekerja untuk mendapatkan uang ya. Plus juga sampai kayak usia tua pasti Yuli ini terbatas dengan yang namanya waktu ya. Pasti. Jadi nggak bisa konsen juga dengan market. Jadi mungkin yang terbaik ya buat Yuli cari sesuatu yang income-nya pasif income ya, yang mau kamu investasiin. Betul. Kamu nggak tertarik ke hal-hal lain, misalkan punya properti yang disewakan atau apa nggak? Nggak ada waktu untuk ngurusnya soalnya. Kalau itu berarti kamu cari passive investing aja kan? Passive investing, kamu cari equity yang menghasilkan produktif, yang kira-kira return on equity-nya grow 15-18%. Kamu cari yang membagikan dividen secara konsisten dan perusahaan yang lebih mature sih. Setuju. Itu aja sebenarnya. Kalau dari indeks nanti kamu kesulitan kapan kamu keluarin 3%-nya. Karena indeks kan naik terus kan. Kamu cari untuk benar-benar retire buat nggak mikir. Jawabannya 20 miliar di saham BCA udah selesai. Oke, berarti sambil mencapai ke 20M pertama ini paling cepat ya ke Bitcoin itu ya? Kalau kamu benar-benar percaya dan kamu tahu apa yang kamu lakukan, boleh. Kita nggak masalah. Mau di barbell juga boleh. Kamu mau indeks sama Bitcoin itu boleh. Tapi begitu udah nyampe sana, baru kamu
bagi. Cuman ya kita selalu ngingetin ya kalau kripto itu kan volatilitasnya tinggi. Iya. Dan apakah siklusnya berjalan atau tidak kita nggak ngerti. Cuman kan kita lihat ya data historical. Ya. Kalau kripto sejauh ini memang dari halving sebelumnya masih cyclical. Apakah kedepannya akan seperti itu belum tentu juga. Ya betul. Dan still a 50-50 sebenarnya bet. Apakah tentang siklus kripto itu akan berjalan lagi atau enggak. Betul. Cuman ya tergantung karena saya kan orangnya konservatif. Betul. Jadi saya lihat kalau ntar ada potensi loh ya setiap kayak 500 hari setelah halving itu ada koreksi bear market. Ya saya trimming sedikit-sedikit. Cuman balik lagi karena saya konservatif. Setuju. Berbeda juga kalau misalkan Yuli ini orangnya seorang yang saya ngomong ya pemberani. Risk taker ya, bukan risk averse dan memang pengen ya dapat retirement early. Ya. It's depend on your strategy ya. Cuman kan kita jelasin data dan faktanya aja. Cuman itu tadi mungkin nggak harus main properti dan sebagainya, fokus aja di passive investing ya. Tambah saham aktif yang bisa ngasilin dividen. Kalau saya itu sih. Yang produktif kan? Yes, produktif stocks. That's it, Yuli. Ya, very good tapi ya. Semoga terbantu ya. Very good composition. Ya, terima kasih. Oke. Ini. Berarti kalau lebih detailnya berarti ya contohnya misal BBCA langsung aja gitu nabung aja di situ terus bisa, gitu ya. Bisa. Kan kamu bisa reinvestasi balik dividennya tuh sebelum nyampe ke sana. Iya. Dan itu compound bisa 12-13% harusnya. Tambah dividen lebih lah biasanya. Iya, bisa 14 lah, 14,5. IDR ya, bukan USD ya. Iya, siap. Oke, terima kasih. Thank you Yuli, keren. W Yuli. Nah, ini ada yang bertanya bro di komentar. Nah, itu kan poinnya. Ada yang berargumen gara-gara keluar dari perbudakan fiat, tapi Timothy masih invest currency USD dan Swiss franc. Nah, ini masih belum mengerti, dia belum paham. Ya. Ketika fiat itu di basing, kan pertanyaannya emang lu tahu persenan Swiss franc gue berapa? Bisa aja cuma 1% kan? Ya biasanya cuma buat bayar kredit cardnya kan? Nah, emang lu tahu Swiss franc gue berapa sekarang? Lu nggak tahu kan? Jawabannya adalah fiat itu kan dicetak terus. Ya. Ketika lu beli aset apapun, lu mau beli ruko di sana, lu mau beli rumah, lu mau beli itu naik. Cuman kita berdua suka nyari yang paling efisien naiknya. Lu mau beli jam tangan juga naik kok. Iya, cuman nggak semua orang telaten kan? Nggak semua orang telaten. Ya. Gitu. Jadi aset apapun yang lu beli naik. Ya, biasanya naik. Scarce and desirable. Kita ngomong ya, langka lah. Langka dan dibutuhin tuh pasti naik. Itu kan kayak logika. Lu gak pakai otak aja kayak beli emas tukar fiat lu pasti lu untung selama 10 tahun terakhir. Outperform semua hedge fund. Ya, lu pakai ini deh, properti deh, bro. Yes. Lu ngasal aja beli properti gitu. Oh iya. Kemungkinan naik juga. Pastilah. Cuman lu bisa ngurus atau enggak itu kan pertanyaannya. Benar, Yuli kan tadi nggak bisa ngurus. Betul. Ya kecuali lu kayak bisa nyapu kosan lu tiap minggu gitu kan. Betul. Jadi kita cuma cari yang scarce desirable, yang kira-kira paling apa ya bro disebutnya kita? Praktis. Paling praktis lah. Karena gini ya, memang satu kamu bisa lah punya judgement ke aset investasinya apa. Dua juga kamu mengetahui investasinya itu apa. Karena gini bro, banyak orang yang tadi seperti dibilang mau properti fine. Ya. Cuman nggak semua orang tuh tahu beli properti mana yang bagus. Betul. Ntar salah milih loh. Properti itu problemnya ada problem dengan dealing ya, karena banyak orang tukang tipu di negara. Benar. Dan jadi pajaknya lebih gede loh. Properti daripada kalian di aset produktif. Seperti contohnya seperti equity market. Equity market kan 0,11 ya teman-teman ya. 0,11 itu final, kamu dividen 10% final juga. Jadi kalau Yuli tadi easy case ya, gampang. Next ya. Penelpon kedua. Halo. Halo, dengan siapa namanya? Halo Kak Timothy sama Kak Kalimasada. Saya dari Deriana, 19 tahun. Saat ini saya menjembatani ibu saya dalam mengelola bisnis pengepulkan emas perhiasan, emas yang nggak ada seratnya atau patah-patah. Ini mau jadi Andrew Susanto nih. Masukin ini. Oke. Saya itu bertugas sebagai yang mengatur strategi, cash flow, manajemen uang, dan pengembangan bisnisnya. Iya. Income usaha kami di bidang emas bisa mencapai 25 sampai 30 juta per bulan, tergantung performa mingguan kami. Oke. Saat ini dana di rekening kami sekitar 45 jutaan. Tapi itu sepenuhnya cash flow. Bukan disebut tabungan mati karena terus bergerak diputar lagi.
Gimana? 45 juta cash flow. 45 juta cash flow. Jadi nggak ada tabungan kan berarti? Oh, nol. Nggak ada tabungan. Iya. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada yang bisa diperbaiki mengenai perancangan cash flow saya supaya fondasi kedepannya itu lebih kuat? Oke. Balik lagi ini mungkin sama kayak sama yang dulu ya. Benar. Dipisah dulu tuh yang pertama. Iya. Kamu manajemen keuangan tapi kayaknya nggak ngerti keuangan. Kamu harus belajar di ternak uang dulu itu kayaknya tuh. Benar. Belajar neraca dulu tuh apa? Iya, ini juga baru ini masuk. Nah, udah belajar belum? Udah sih dikit-dikit tadi modul gratis sudah. Oh. Kamu udah belajar neraca, kamu ngerti akuntansi? Belum, saya kebetulan baru keluar SMA. Nah, itu gimana, Bro? Yes. Ditugaskan mengatur cash flow, tapi nggak ngerti akuntansi itu bagaimana. Makanya tadi gue bingung, 45 juta tuh cash flow tuh apa itu maksudnya? Cash flow operating kah? Cash flow apa itu 45 juta itu? Gue nggak ngerti. Nah, jadi dari ya, mungkin kamu harus ini dari pisahkan ya. Ini saya gambar lah ya di sini ya. Ini semoga ilustrasinya ini bisa membantu kamu nih ya. Yeah. Karena gini, Derry, kamu harus memisahkan itu antara gambar apa itu, Bro? Cash flow pribadi dan juga cash flow usaha ya. Ya ini misalkan ya untuk pribadi ya, ini untuk usaha ya. Harus kamu pisah ya, rekeningnya, pencatatnya juga jangan sampai ini bercampur jadi satu, karena kalau misalkan bercampur jadi satu ya, ini dua ini kalau ini seperti ini kamu nggak bisa nge-track ya, mana untuk pengeluaran usaha, mana untuk pengeluaran pribadi. Ya. Kalau begini misalkan tujuan kamu ya, ini tujuannya adalah mendapatkan uang lebih banyak lagi. Ya pertama ya kamu harus melakukan prinsip yang namanya business entity dulu. Kamu pisah dulu rekeningnya usaha, rekening pribadi. Nanti dari hasil usaha setiap bulan, kamu baru transfer ke rekening pribadi sesuai dengan keuntungan yang usahamu dapatin. Nggak kayak begitu caranya, ya. Karena kalau begitu kamu nggak tahu nih yang lagi boros kamu atau yang lagi banyak pengeluaran usahamu. Kalau begitu. Ya. Oh siap. Jadi karena kamu pecahin dulu. Ada hutang juga sih, jadi dulu. Belum berani investasi. Yang ya duitnya nggak ada, gimana investasi? Iya, kamu duitnya nggak ada, kamu belum rapi tuh. Gimana kamu investasi apa kamu? Plus ya dari. Iya benar. Itu kan kamu usaha bareng ibu kamu, harus jelas juga loh. Maksudnya kayak itu usahamu atau usaha ibumu. Nanti takutnya nih usahanya gede, terus itu punya ibumu, terus kamu nggak dapat share juga di situ. Ya kita ngomong lah sama keluarga saling percaya. Cuman kan kamu adalah laki-laki dan juga manusia yang dewasa, kamu harus tahu porsi. Porsi itu apa? Porsi hak kamu dan juga porsi kewajiban kamu. Jangan sampai ntar usahanya gede bareng ya, terus tiba-tiba kamu nggak dapat apa-apa di situ. Betul. Ya kan kamu mending ya kerja yang lain aja. Betul. Ya. Kamu bikin dulu dari ya income statementnya di atas. Kamu dapat apa? Revenue kamu dari mana? Itu satu. Gross profitnya berapa? Ya kan? Operating income-nya berapa? Kamu kan udah mulai gede usahanya, pelajaran tax planning ya kan? Pre-tax income-nya berapa? Net income-nya berapa? Kamu bikin neracanya, ada cash ya kan? Inventory kamu tuh. Kamu kan pengepul emas. Tulis inventorinya, ukuran asetnya berapa, total asetnya berapa. Tadi mungkin 45 jutanya cash maksudnya. Tapi itu ada cash di neraca bisnis ya harusnya, bukan di pribadi lo. Berarti pribadi kamu nggak pegang apa-apa kan sekarang? Iya. Halo Dedi? Iya. Jadi kamu jangan fokus investasi dulu nih. Yes, benerin dulu pencatatan usaha dulu. Cash flow kamu pelajarin. Kamu tahu nggak cash flow itu apa? Cash flow statement itu apa, tahu nggak? Uang modal untuk diputar lagi kah? Nah, itu kan udah belepotan tuh, Bro. Iya. Kamu pelajarin dulu dari 3 statements kamu cari. 3 statement akuntansi itu. Harus bisa nyambung tuh antara dari neraca, ya kan, income statement sama cash flow tuh harus nyambung dari. Setuju. Siap. Cash flow itu kan ada 3, ya kan? Operating, investing, sama financing. Kamu harus tahu yang mana. Iya. Siap. Harus tahu ya. Kamu tahu depresiasi apa? Tidak tahu kok. Oke, belajar dulu berarti. Iya. Kamu jangan jadi manajer cash flow yang nggak ngerti cash flow, jadi. Itu di mana sih usahanya? Di Bandung.
kabupaten. Oke. Ya. Ya pertama ini dulu sih ya, kamu benerin dulu ini strukturnya, ya rekeningnya dipisahin dulu. Yes, itu dulu. Terus kamu lakuin pencatatan nggak setiap bulan, revenue-nya berapa, pendapatannya berapa? Sering. Saya sering pencatatan di ChatGPT. Oke, revenue berapa? Bulan lalu berapa? Mei. Apa? Mei berapa pendapatannya? Ya kamu aja nggak inget kan revenue perusahaan kamu bulan lalu? Dari, fokus dari. Mei berapa revenue-nya? Ayo. Apa kok gak, ini sinyalnya hilang apa? Omset revenue berapa? Mei berapa omsetnya? Ya. Oh Mei kemarin 26.500.000. Omset. Oh omset. Enggak, omset mah enggak. Hah? Omsetnya berapa nih? Omset enggak kok. Hah? Katanya omsetnya income kamu 25 sampai 30 juta. Masa omset? Ya. 25 juta? Omset berapa? Itu omset? saya hitung bersihnya, kalau omsetnya itu saya gak hitung kok. Gimana cara bersihnya? Omsetnya nggak ada. Kamu tahu hitung bersih dari mana nggak? Net income tuh revenue kamu, ya kan? Kamu kurangin gross profit. Enggak bro, dia bahasanya nggak revenue kak. Kamu dapat duit berapa tahun? Oke. Bulan lalu, duitnya berapa? Yang masuk ke usaha ini berapa? Kemarin 26.500.000 kemarin. Oke. Nah, terus habis itu kamu keluarin beban operasinya berapa? Kayak sebulan tuh keluarin duit berapa? Itu kan kamu dapat. Yang kamu keluarin berapa? Oh iya. Saya 5 juta itu untuk kehidupan. 10 juta itu untuk suruh. Bisnisnya dari. Ulang kita ngomongin bisnis bukan kamu dari. Iya. Gini, kamu dapat uang berapa? Dari bisnis kamu ini? 26.500.000 bulan kemarin. Oke, ini kotor kan? Ini kotor kan? Dapat duitnya ya. Bersih. Udah bersih, hitung bersihnya gitu. Nggak, hitung kotornya gimana? Kamu gimana hitung bersih? Kalau kamu nggak tahu kotornya berapa? Orang tahu kotornya berapa aja bersih bisa salah loh. Enggak, itu bukan haram sama halal duitnya tuh. Bukan. Enggak. Logikanya gimana dari? Kamu bisa ngitung 25 juta bersih tanpa tahu kotornya berapa gimana? Karena bersih itu kan kamu harus kurangin HPP, kamu harus kurangin banyak kan? Iya, biaya operasional itu kan kotornya itu kemarin 1 hari saya ngitungnya 1 hari ya kok. Bulanan dong. 3,5 juta. Enggak, kamu kan kalau mau bandingin omset bulanan ya kan, kalau kamu tahu pengen ya bersih ya, kamu ngomong bersih itu laba bersih. Ya. Ya itu kamu pendapatanmu kamu kurang beban operasional. Kalau paling gampang ya ngomongnya kamu keluarin dapat duit berapa, uang bensin, uang makan begitu. Lah bukan uang makan. Uang Ya, nggak paham deh. Jadi nggak paham. Jadi kamu belajar, kamu cari di YouTube ya, accounting for beginner. Siap. Oke, belajar akuntansi ya. Kamu nggak usah investasi, nggak usah ngapain, belajar akuntansi. Suruh istighfar dulu ya bro. Istighfar dulu ya. Oke. Ya, gugup banget kok. Ya, terima kasih kok. Thank you banget atas waktunya. Oke, belajar accounting. Oke. Nah, teman-teman semua belajar. Tapi jangan gini, jangan kalian ketawain dia ya. Teman-teman jadi bahan pelajaran. Lu usaha gimana ya? Akuntansi itu bahasa. Lu ngomong Indonesia nih, saya adalah Timothy, ya. Itu tuh bahasanya bisnis gitu. Jadi bisnis itu punya bahasa. Ya. Namanya akuntansi. Kalau lu nggak bisa ngomong bahasanya bisnis, nggak usah berbisnis. Itu kayak mau bekerja. Ini apa? Mau coding tapi nggak tahu language ya. Nggak tahu itu kayak mau ngomong bahasa Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia sih menurutku. Lebih parah itu. Ya, jadi nggak apa-apa. Tapi dia at least nggak malu untuk bertanya, bro. Iya benar. Dia jadi tahu apa yang harus dibenerin kan. Yes. Gitu. Ya. Jadi tenang aja teman-teman. Selama teman-teman ngisi formnya itu benar, kita pasti telepon. Makanya. Iya. Dari ini mungkin ngisinya benar. Benar. Ada buktinya mungkin dia punya. Tapi dia nggak bisa menjelaskan. Mungkin dia nggak bisa menjelaskan. Dia nggak mengerti juga. Tapi harusnya belajar, ya. Jadi W untuk Derry. Teman-teman harus belajar akuntansi, ya. Kalau mau bisnis. Respect Derry, ya. Nextnya, ayo. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kurang kenceng soalnya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Jelas suaranya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadli.
Pandi. Saya Pandi. Fadli, bro Timothy nggih. Oke. Fadli, saya pekerjaannya sebagai perawat desa ASN. Oke. Nggih. Kemudian umur saya 31 tahun. Mohon maaf agak gugup saya. Aman, jangan grogi Fadli. Tenang. Umur saya 31 tahun, punya anak 1 usia TK. Usia TK tuh gimana? Usia TK tuh gimana usia TK itu? Mohon maaf Prof. Usia 4,5 tahun lah. Oke, nah satuannya kan harusnya umur, bukan itu pendidikan. Umur, angka dong satuannya ya. Mohon maaf. Oke. Untuk penghasilan saya dapat gaji dari PNS itu sama tunjangannya itu 6.300.000 Prof. Oke. Dan itu cukup buat biaya hidup aja. Yes. Kamu tinggal di mana? Saya punya Tinggal di mana? Jawa Tengah ya? Saya tinggalnya di Mentobi Raya, kabupatennya Lamando, Kalimantan Tengah. Oh. Kalteng. Tapi kamu logatnya Jawa ini? Jawa. Prof. Di sini mayoritas Jawa soalnya. Aslinya mana kamu? Prof. Aslinya Kediri. Oh, ya bener. Gue coba mikirnya tadi Kediri. Iya, dekat Blitar ya. Blitar Prof. Kedirinya mana? Di Kediri kotanya Prof. Oh. Oke. Lanjut. Lanjut. Terus gini, saya punya side hustle Prof, itu belantik lah Prof, jualin. Di sini kan ada pembibitan sawit Prof. Oh ya. Wah, sawit lagi nih Bro. Resmi. Oke. Ya, pembibitan sawit resmi. Nah, ini saya jualin pakai Facebook Ads Prof. Oh, nice. Nah, sebelumnya saya terangkan dulu. Jadi di desa kami ini mayoritas masyarakatnya itu punya ladang sawit Prof. Bukan kebun kalau kebun kan berpuluh-puluh hektar. Nah, ini ladang sawit seperti di Jawa itu Prof. Kalau petani nanam cabai nanti ada pengepulnya. Di sini sama seperti itu Prof. Jadi ada petani punya ladang sawit 2 hektar, 3 hektar gitu. Nah, nanti di sini ada pengepulnya gitu Prof. Jadi sawit dijual ke pengepul, terus pengepul jual ke pabrik PT sawit yang terdekat di sini gitu. Ya, oke. Gitu. Jadi sebulan dapat berapa sawitnya? Gimana Prof? Sebulan berapa dapat sawitnya? Income-nya? Kalau saya kebun sawit belum ada Prof. Iya. Ladang sawit belum ada. Kamu bantu jualin dapat berapa? Iya, bantu jualin dapat berapa? Saya bantu jualin jadi dapat fee 5.000 per pokoknya Prof. Itu berapa sebulan? Sebulan berapa? Kalau tahun kemarin itu yang 2024 dapatnya nggak nentu Prof. Kadang cuma 3 juta. Kalau pas banyak itu dapat sampai 30 juta saya Prof. Nice. Oke. Nggak pasti berarti ini ya? Nggak. Kalau ini nggak pasti. Nah, bisa dibulatkan Prof. Kalau tahun 2024 kemarin. Terus gini Prof, ini tiap bulan saya catat Prof itu. Oke. Nah, untuk tahun 2024 kemarin itu saya sudah berhasil menjual 32.219 pokok Prof. Ya, oke, intinya per bulan 30 juta. Lanjut, kamu mau nanya apa? Oke. Ini saya mau nanya ini, Bro Tim. Saya punya investasi di kripto. Oke. Ya. Saya lihat alokasinya. Total modal saya itu $10.000. Banyak juga. $10.092. Mohon maaf. Wow, 150 juta. Lebih lah, 100 lebih. Dia modalnya tuh, hampir 170 ya. Iya. 164 juta berarti. Terus alokasinya Prof, saya sebutkan angka aja Prof ya. Itu di Arbitrum itu 3.377.000. Ya. Terus di Bitcoin 3.551.000. Ya. Terus di Solana 573. Oke. Dolar.
Oke. Terus di ETH $900. Kemudian di FedEA itu $1.163. Kemudian lagi di ENA, sebentar Prof. Di ENA $844. Ini ceiling bags orang ini, bro. Jualan dia. Jualan ya lu. Iya, ini saya jujur ini memang kacau portofolio saya ini, Prof. Gitu. Jadi mohon sarannya. Oke, pertanyaannya apa ini? Pertanyaan apa? Pertanyaannya ini, portofolio saya ini apa sudah benar, Prof? Gitu. Soalnya kacau ini. Mohon maaf. Enggak, kamu punya dana darurat atau tabungan nggak sekarang? Sekarang saya punya dana darurat di rekening berbeda itu 150 juta. Oke. Oh. Terus ada investasi yang lain? Cashnya 40 juta di rekening yang berbeda, Bro. Oke, ada 190 juta berarti ya tabungannya ya. Dana darurat berapa sih? Tapi yang 150 nggak saya apa-apain tuh, Bro. Memang 150. saya masukkan di bank doang. Gitu. Oh, sebentar. Fadli. Solana tuh teknologinya proof of stake atau proof of history? Saya mau nanya. Proof of stake. Nah, oke, kamu jual aja salah. Iya, itu oke, kamu jual semua kriptonya. Jual Solanya ya. Enggak semua kripto kamu jual. Iya. Kamu nggak ngerti apa yang kamu beli berarti. Kamu kenapa beli Solana karena keren bentuknya koinnya. Iya. Iya, kamu jual semua. Oke. Kosong, nol. Solana, oke. Itu ENA apa? Stable coinnya ENA apa namanya? Stable coinnya ENA itu USDI. Oke, itu hold berarti. Itu hold. Itu hold mohon maaf, berarti ya. Prof, itu ENA itu tinggal yang saya masukkan situ tinggal apa itu namanya profitnya aja, Prof. Oke, udah moonback berarti ya. Ya. Iya. Oke. Waktu November kemarin. Oke, Arbitrum itu apa? Layer 1 atau layer 2 itu? Layer 2 itu, Bro. Oh, hold berarti. Hold. Ya. Itu nyangkut banyak di situ, Bro. Ya. Hold. Oke. Ethereum siapa itu? Foundernya 3 yang dulu sebutin. Saya taunya cuma Vitalik aja, Bro. Oh, itu jual berarti. Itu jual. Ya. Udah kan? Gampang kan? Gampang ya? Gampang ya Fadli ya? Nggih. Nah, itu jadi teman-teman semua belajar gitu. Oke? Terserah kamu, kalau kamu ngerasa kamu ngerti silakan. Tapi kayak tadi itu kan kita masih bercanda layer atas tuh. Kalau kita gali dikit, jangan. Benar. Tapi maksudnya menurut saya kurangilah porsi di cryptocurrency-nya. Atau kalau misalkan ini udah ada ya, Bro, ya kamu tambahin lagi duitnya untuk investasi. Maksudnya betul. Inilah, jangan setengah duitmu. Ini kan berarti kan kamu punya duit ya 190 juta cash, terus 170 juta di kripto. Itu kayak barbel tapi cash sama kripto itu, Bro. Betul. Ya, terlalu risiko ya. Jadi mending kamu yang tadi nggak punya conviction, ya kamu take profit beberapa, terus dana darurat kan udah kan berarti dia. Punya utang nggak? Mohon maaf, saya sudah nggak ada punya utang, Pak. Luar biasa, keren. Mantap. Dana darurat udah lengkap. Kamu nggak punya utang 10 juta pasti udah ada. Nggak trading leverage kan ini? Mohon maaf, Prof. Kemarin sempat ikut-ikutan gatal tangannya itu, alhamdulillah untung, Prof. Ya udah cukup. Udah cukup. Habis gatal tangannya cukup. Ya. Beli hype itu, Prof. Lihat. It's USD ya? Ada nyepil di harga 21 ya itu, Prof. Saya beli protokol ya. Ya, tapi kamu kalau emang kamu menggeluti, kamu memang pelajari, kamu kamu pelajari lebih dalam lagi, Fadli. Berarti kamu kan memang pengen pelajari nih. Menurut saya nggak apa-apa lah. Yang dia nggak ngerti tadi Solana jual. Kamu jual Solana. Tahu, Bro, tapi USD tahu dia. Yang kamu ngerasa kamu tahu itu kamu pegang dulu sambil kamu belajar. Gitu. Kamu sekalian belajar. Karena gini, kripto tuh bukan cuma sekedar investasi, tapi itu memang teknologi masa depan kan. Kamu bisa pelajarin, decentralized finance tuh seperti apa, cara bekerjanya bagaimana. Kalau kamu memang punya ketertarikan di situ, itu bukan hak kita untuk bilang kamu untuk nggak melakukan. Benar. Kalau kamu yakinnya di situ, kamu sudah apa yakin Fadli sama kripto? Iya. Jangan nanti lagi panen sawit terus kayak enak. Kalau untuk saat ini saya yakin, Prof. Gitu. Sementara ini mohon maaf, Prof. Saya mau ngasih tahu ini Prof. Portofolio saya itu minus.
sekarang tinggal $9.400 kok dari 10.000. Ya kan namanya investasi kan selalu naik turun. Gimana kamu lagi turun 6% aja? Ya itu makanya kalau kamu dari awal nggak yakin ya kamu jangan invest kripto kan? Betul. Kamu bukan itu. Ya jangan tapi Bang. Itu, Prof. Saya yakin aja, Prof. Maksudnya saya minusnya ini alhamdulillah nggak terlalu banyak gitu, Prof. Soalnya saya masuk kripto itu ini sikl pertama dan awalnya itu saya FOMO, Prof. FOMO-nya tuh di Arbitrum itu, Prof. Oh. Idenya dari mana kamu FOMO? Arbitrum itu kemarin tuh ikut-ikut temen, Prof. Jadi saya cicil terus Arbitrum itu, Prof. Oke, jadi jawabannya satu. Kamu beratin portfolio ke Bitcoin dulu. Iya, itu deh. Itu dulu. Kamu kripto, kamu beratin ke Bitcoin, kamu pelajarin Bitcoin dulu. Baca white papernya. Udah baca belum white papernya? Sedikit, Prof. Guys, Bro Trip sedikit. Ya. Abstraknya kamu inget nggak? Bitcoin itu apa deskripsinya? Aset kelas investasi, Bro. Mantap. Ya udah jangan invest kripto lah. Gini. Kamu harus paham ya, Fadli, kalau kripto itu aset risikonya tinggi. Ya. Dan ya Bro Timothy emang bikin cicilnya Bitcoin, Bro ya. Betul. Jangan cicil koin sampah gitu ya. Makanya cicil sampah. Gak ada yang kayak cicil meme coin atau cicil koin yang lain. Kamu harus tahu basis fundamentalnya ya. Saya aja nggak berani kayak cicil Ethereum. Ayo. Oh iya, ngeri itu. Iya kan? Kali udah minus tuh sekarang orang kalau yang nyicil Ethereum. Jadi jangan gampang FOMO ya. Dalam artian kamu harus tahu kalau kamu itu tadi kan ini udah ngetes kan. Kamu bilang kayak yakin sama kripto tapi porto kamu tuh drawdown 6% kamu udah bergetar. Berarti kamu gini Fadli, ya kamu kan? bukan orang yang cocok di kripto menurut saya. Gini, kamu fokus jualan sawitmu, fokus bekerja jadi perawat desa, ya kan? Uangnya kamu tabung-tabung dulu aja Fadli. Benar. Kamu mulai pelajari mungkin step by step dulu gitu loh. Step by step dulu. Kenapa kamu nggak ini dari perawat desa misalkan kayak belajar lebih tinggi biar karirnya naik aja. Siap Prof. Cuman saya tertariknya wirausaha, Prof. Jadi jualan gitu tertariknya, Prof. Lanjutin wirausahanya. Kenapa nggak porto kriptonya dibuat full usaha aja, jual sawit lebih banyak? Ya sementara mau cari itu, Prof, gitu, membesarkan usaha. Cuman ini kan saya cuman jualkan aja, Prof. Jadi nggak punya bibitan asli gitu. Jadi maksudnya usaha saya ini nggak yang real kelihatan masyarakat tuh enggak. Jadi saya cuma jualkan. Kenapa usaha real harus kelihatan masyarakat? Ya kalau di desa gitu, Bro. Oh, biar keren. Stereotype. Kalau punya usaha di mana gitu. Lah ini kita kantor nggak nyampe selantai tapi kamu ini loh fokus loh, jangan ntar nyuntik pasien gitu, Bro, kayak enak aku ngedam gitu kan. Harus fokus kamu Fadli. Ketusuk siap Bro, siap. Ya di ini ya. Dikurangin. Kalau mau porsinya dikurangin dulu Bitcoin. Kurangin porsinya. Sama edukasi itu yang paling penting gitu. Jangan kamu belum belajar white paper Bitcoin kamu udah beli ENA gitu. Paham? Siap. Kamu simpan di mana kriptonya? Kalau Bitcoin kamu simpan di mana? Di toko kripto. Kamu ngerti cara pakai cold wallet? Hot wallet bisa Bro Tim. Cold wallet. Kalau hot wallet belum. Oke, kamu jual dulu kriptonya ya. Ya, pindah ke vlog. Ya udah Fadli. Siap. Dijual dulu ya. Siap. Mantap. Nah, ini teman-teman semua bisa belajar nih dari Fadli. Investasi rule nomor 1, jangan hilang duit. Ya. Nomor 2, beli apa yang lu tahu. Yes. Gimana, Bro? Invest di Solana bilangnya itu proof of stake, Bro. Oh iya. Terus nanti problemnya gini. Ketika turun dia nggak ngerti apa yang dia beli, nyalain orang nanti. Bener. Itu dia baru 6% udah bergetar, Bro. Hati udah gini. Aku bergetar. Udah bergetar. Udah bergetar loh, berkedut loh hati udah gini. Malah putri iklan ini. Jadi ST12 kan. Jangan baru 6% udah kayak Prof, aku 6% loh di kripto. Kita 50%-nya biasa gitu. Jangan. Iya. Jangan. Ya.
Gimana bro, orang-orang yang seperti ini nih, kayak Fadli nih? Iya gitu, kayak kita ngomong ya, kripto itu kan volatilitasnya tinggi ya. Di awal juga harus tahu invest di mana. Kamu invest di mana ya kamu nggak tahu ya. Cold wallet, hot wallet juga nggak bisa bedain. Iya. Ya, jadi ya kamu harus paham. Kalau kripto tuh volatilitasnya tinggi teman-teman. Ya, makanya jangan kayak setengah duitmu kayak kamu Fadli tadi terus mecah-mecah pula bro ya. Iya. Jadi kalau setengah ya itu nggak apa-apa. Tapi kayak komposisinya emang Bitcoin paling gede. Betul. Tapi juga harus ya digoyang 6%-nya Fadli udah bergetar bro. Iya kan? Kena bear market udah dia kayak pas suntik orang disuntik mati nanti. Jangan ya. Makanya jangan. Belajar ya jangan kayak Fadli. Next belajar dari Fadli. Next, ayo kita masuk pertanyaan. Ya, halo. Udah masuk ini? Hilang orangnya. Di ghosting ini. Kena ghosting. Damn. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, coba dikerasin suaranya. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan selamat siang. Selamat siang. Ya. Putus-putus. Maaf ya kok kalau putus-putus. Aman. Yes. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Hera. Ibu Herawati. Saat ini saya bekerja sebagai guru honor di SMP, di sebuah SMP di negeri di Toli-Toli. Oke. Saya asal dari Sulawesi Tengah di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. Oke. Yes. Usia saya saat ini 39 tahun. Oke. Saya punya 3 orang anak. Pendapatan saya saat ini sebesar 3 juta rupiah per 3 bulan kok. Per 3 bulan? Honor per 3 bulan baru terima. Oke. Terus pendapatan suami saya petani, nanti habis panen sawah baru ada uangnya kok. Oke. Jadi tidak menentu. Oke, kemudian pengeluaran rutin kan itu biaya makan, anak-anak sekolah, bensin, yang lain-lain. Kemudian saya juga punya utang bank. Itu saya ambil dana kur sebesar 30 juta. Itu cicilan bulanan saya itu sebesar 575.000 per bulan. Untuk apa itu utang banknya itu? Saya juga, untuk kan punya tinggal dengan orang tua. Terus saya cuma punya tanah waktu itu, jadi tambah ya rumah dapur. Kan rumahnya kecil, terus kita punya 2 keluarga jadi lalu ambil. Terus saya juga cicil motor kok, ambil cicilan motor untuk anak saya sekolah. Oke. Iya, anak saya yang tua, yang Alif. Jadi pertanyaannya kok, mungkin saya ke pertanyaan saja, ada 4 mungkin yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu bagaimana cara mengatur keuangan dengan gaji yang tidak rutin setiap bulan. Oke. Yang kedua, bagaimana cara saya menyeimbangkan antara kebutuhan pokok, cicilan, dan tabungan darurat. Sementara saat ini saya tidak punya dana tabungan darurat. Atau simpanan ya, simpanan kalau orang Toli-Toli bilang simpanan timnya. Terus kemungkinan tambahan penghasilan yang kira-kira profesi saya saat ini, dan strategi pelunasan utang agar lebih ringan itu kira-kira gimana kok? Hutangnya itu ada yang dana kur 30 juta, sama motor tuh berapa cicilan per bulan? Iya, 575. Itu udah gabungan antara kur dan motor? Iya, sudah gabungan. Kalau motor saja berapa? Kalau motor 420. Oke, kita akan bahas dari kita punya tangga ya. Jadi tangga yang pertama adalah kumpulkan 10 juta dulu sebelum lunasin apapun. Ya. Karena kenapa? Itu adalah bantalan untuk hidup. Nah, suami ini kan panen sawah tidak menentu.
Dapatnya berapa? Per 4-5 bulan baru panen. Oke, per 4-5 bulan. Nominalnya berapa? Nominalnya? Sekali panen. Biasa kalau 10 karung, kalau di sini biasa 500 satu karung 5 juta. Oke. Dengan ibu siapa tadi namanya? Ibu Bu Hera. Bu Hera. Bu Herawati. Herawati. Iya. Oke, gini Bu Herawati. Kita punya prinsip yang pertama tabung 10 juta dulu sebelum lunasin apapun. Yes. Tapi dengan kondisi sekarang pasti sulit karena berarti 1 juta per bulan ya gajinya. Itu pengeluaran bulanan berapa, Bu? Tadi belum disebutin kayaknya. Iya. Kayaknya banyak kok, kalau bulanannya banyak. Sekitar mungkin 3-4 jutaan mungkin sebulan. Iya, karena biaya makan, anak-anak sekolah. Kan anak saya SMA yang paling tua. Yang ini Alif yang mendaftar, Muhammad Alif itu yang tua. 3-4 juta dapatnya dari mana, Bu? Karena 3 juta per 3 bulan kan? Iya, kan saya kebetulan saya honor di sekolah itu sebagai operator. Iya. Jadi biasa suruh bikin laporan, suruh bikin apa, kan ada dana-dana kecil yang biasa dikasih. Sekitar berapa, Bu, jadinya per bulan pendapatannya? Gabungan dengan suami? Total? Iya. Kalau suami bulannya tidak ada kok. Cuma mungkin saya punya penghasilan, mungkin kalau di total mungkin adalah per bulan 2 juta dengan gaji honor saya per bulan. Berarti masih kurang ya setiap bulan sama pengeluarannya? Iya, karena kadang kalau disuruh bikin laporan baru ada uang. Kalau disuruh buat surat atau oralong, kan saya operator di sekolah. Oke, gini Bu. Pertama, kalau bisa pengeluarannya ditekan dulu. Iya. Dan dibikin budgeting yang ketat, Bu. Dicatat, setiap pengeluarannya dicatat, itu yang pertama. Usahakan nggak lebih dari 2 juta gimana pun caranya. Itu yang pertama. Dan ini kan sebelum naik tangganya. Tangga yang pertama adalah 10 juta. Karena kita juga punya ini ya, Bro ya. Kita punya misi di pendidikan. Ya. Jadi 10 juta nanti dari kita, Bu. Jadi kita akan kasih 10 juta. Nanti asisten saya kontak Ibu, ya. Yes. Terima kasih kok. Jadi itu untuk, tapi itu jangan dipakai ya, Bu ya, nanti Ya, uangnya. untuk duit darurat ya. Itu uang darurat yang Ibu taruh di rekening. Jangan pernah disentuh, jangan pernah dipakai, ya. Insya Allah. Oke, jadi untuk Bu Hera 10 juta dari kita. Jadi Ibu nanti masuk ke tangga yang kedua. Yes. Ketika pengeluaran sudah dikecilkan, fokus untuk lunasin hutangnya, Bu. Itu dulu. Setelah lunas hutang, jangan pernah berhutang lagi. Ketika selesai udah tidak ada hutang, Ibu Hera fokus untuk dapatkan tabungan tadi kan udah 10 juta. Ditabung tuh 575 ribunya, anggap jangan nyicil ke luar lagi. Yes. Nyicil ke diri sendiri. Jadi setiap bulan Bu Hera bayar tuh 600 ribu ke diri sendiri. Sampai itu jadi 20 sampai 30 juta. Itu dulu, Bu. Pelan-pelan dulu. 3 tangganya diberesin. Tangga pertama kita yang bantu, tangga kedua itu coba diberesin. Setuju. Hutang itu difokus kita pakai namanya metode bola salju. Dari yang paling kecil dulu ke paling besar. Jadi kalau motor tuh lebih kecil dibanding kur, lunasin yang motor dulu. Halo? Iya kok. Ada tulis kok, jadi saya. Oke, nggak apa-apa, Bu. Sambil tulis nanti bisa sambil diulang lagi videonya. Iya. Jadi step 1 itu kita yang bantu. Tangga pertama. Tangga kedua adalah lunasin hutang. Fokus itu dulu, lunasin hutang. Oke. Tangga ketiga adalah punya at least 20 sampai 30 juta, Bu, di rekening tadi. Sambil kalau misalnya suami bisa ada apa yang dikerjakan, yang lain coba dicari. Iya, Ibu kan juga pengajar kan? Kenapa nggak kayak ini jadi tenaga buat ini les-lesan atau kayak ngajarin di luar jam? Apakah masih ada waktunya untuk begitu? Iya, bisa les juga kan? Ngajarin les kan? Iya, sebenarnya mau kok, cuman ini kan saya punya sekolah kok. Di SMP 8 deh. Iya. Di sini tuh pelosok. Cek. Iya. Instagram saya kok Herawati Hera. Iya. Saya pelosok, jadi di sana itu tuh kok ajak sekolah saja anakku luar biasa. Ada punya siswa saya mungkin seumuran enggak kok 20 lebih. Ya. Saya punya siswa, saking belajar itu bagi mereka bukan kebutuhan utama. Iya. Ya.
Oke. Harusnya clear ya Bu ya? Iya. Oke. Iya. Terima kasih Bu Hera. Oke, makasih kok. Oke.